Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadifa Arahma, BP 19 1054 1001. Pada kesempatan kali ini, pada UAS Bank Sentralan, saya akan menjelaskan isu dari Bank Sentral terbaru, bisa dengan Bank Sentral yang ada di Indonesia ataupun Bank Sentral yang ada di global. Judul yang saya dapat tentang Bank Sentral Indonesia terbaru itu isunya yaitu Recover Together, Recover Stronger. Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 bersinergi mendorong pemulihan ekonomi global. Pada hari Jumat lalu, pada tanggal 18 bulan Februari, kegiatan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 telah selesai diselenggarakan. Dalam pertemuan ini, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 telah mengadopsi komunike yang merupakan pernyataan bersama para anggota forum G20 yang berisikan komitmen dan pernyataan-pernyataan bersama yang akan disampaikan kepada publik dan terdiri dari isu-isu global terkini yang menjadi perhatian bersama dan merupakan hasil konsensus anggota forum G20. Pertemuan FMCBG ini mendiskusikan 6 agenda prioritas mereka. Yang pertama yaitu ekonomi dan kesehatan global, yang kedua arsitektur finansial internasional, yang ketiga isu sektor finansial atau keuangan, yang keempat keuangan berkelanjutan, yang kelima infrastruktur, dan yang keenam adalah perpajakan internasional. Anggota G20 memahami bahwa pemulihan ekonomi global terus berlanjut, tetapi setiap negara memiliki kemampuan dan kecepatan yang berbeda, serta melemahnya momentum akibat munculnya varian baru COVID-19. Setelah terkontraksi 3,3% pada tahun 2020, IMF memproyeksikan bahwa ekonomi global akan tumbuh 5,9% pada tahun 2021 dan kembali mengalami kontraksi ke 4,4% pada tahun 2022. Faktor lain yang berkontribusi terhadap kontraksi tersebut diantaranya meningkatnya harga pangan dan energi, dapat kita lihat dengan naiknya sembako dan yang lain-lain, potensi kenaikan suku bunga, gangguan rantai pasokan. Gangguan rantai pasokan ini dapat dilihat dengan susahnya mendapatkan sembako, yang mana itu adalah keperluan utama bagi masyarakat. Bencana akibat perubahan iklim dan meningkatnya ketegangan geopolitik. Untuk dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, maka penanganan pandemi menjadi prasyarat utama. Hal ini menjadi hambatan di negara miskin dan berkembang yang memiliki keterbatasan kapasitas pendanaan untuk menangani pandemi. Selain itu, terbentuknya gugus tugas gabungan atau Joint Finance Health Task Force yang terdiri dari unsur Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan, negara anggota G20 bersama WHO dan World Bank diharapkan dapat melakukan identifikasi lebih lanjut dan mengkoordinasi tindakan kolektif, utamanya dalam rangka memobilisasi pembiayaan global untuk PPR. PPR itu adalah kesiapsiagaan dan respon pandemi. Sejak terjadinya pandemi ini, G20 telah memberikan dukungan bagi negara miskin melalui pemberian penundaan pembayaran utang luar negeri dan juga restrukturisasi utang luar negeri oleh negara G20 kepada negara miskin dan berkembang untuk meningkatkan kapasitas dalam penanganan pandemi sekaligus meningkatkan kapasitas pengelolaan utang sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi dalam jangka panjang. Terkait pajak internasional dalam forum ini, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20
memastikan implementasi global yang cepat dari paket pajak internasional dua pilar G20 atau OECD yang disepakati pada tahun 2021. Sepakat untuk mengembangkan model dan instrumen multilateral dengan tujuan untuk memastikan bahwa aturan baru akan mulai berlaku di tingkat global pada tahun 2023. Forum mendukung kemajuan yang dicapai dalam kerangka inklusif G20 atau OECD tentang Best Erosion Profit Shifting atau BEPS, atau bisa disebut juga transparansi dan pengalokasian hak pemajakan secara adil, dan menyerukan dan finalisasi dan implementasi yang konsisten di tingkat global. Pembahasan juga meliputi upaya global dan regional termasuk di kawasan Asia Pasifik untuk meningkatkan mobilisasi sumber daya domestik di negara-negara berkembang melalui bantuan teknis dan peningkatan kapasitas. Pandemi COVID-19 ini telah mengganggu banyak sekali investasi pemerintah dan sektor swasta untuk pengembangan infrastruktur. Untuk itu, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral berkomitmen mengupayakan revitalisasi investasi infrastruktur dengan cara berkelanjutan, inklusif, mudah diakses, dan terjangkau, utamanya melalui peningkatan keterlibatan sektor swasta untuk mendukung investasi publik dan lembaga keuangan internasional. Lalu para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral juga mendiskusikan arah kebijakan ekonomi dan keuangan yang berkelanjutan dan mengatasi tentang perubahan iklim, yang merupakan faktor penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, G20 berkomitmen untuk menerapkan kebijakan yang terkalibrasi dengan baik, terencana dengan baik, dan dikomunikasikan dengan baik dalam rangka normalisasi kebijakan terkait pandemi dan mengatasi dampak jangka panjang dari pandemi sesuai dengan kondisi masing-masing negara. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi dampak rambatan dan efek jangka panjang dari perbedaan laju pemulihan ekonomi dan kapasitas penanganan pandemi yang beragam di setiap negara. Di tengah ketidaksiapan global saat ini dan kebutuhan untuk meningkatkan resiliensi perekonomian, G20 menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat ketahanan keuangan jangka panjang. Untuk itu, G20 mendiskusikan upaya meningkatkan aliran modal asing dan berkelanjutan dan mendorong kaji ulang pandangan institusional dana moneter Indonesia mengenai liberalisasi dan pengelolaan arus modal jangka panjang untuk memitigasi risikonya. Selain hal tersebut di atas, G20 mendiskusikan upaya untuk memperkuat sektor keuangan global dan mengatasi dampak dari pandemi terhadap sektor keuangan. Hal ini diperlakukan agar lembaga keuangan dapat menjalankan fungsi intermediasi dalam rangka mendukung perekonomian. G20 juga menekankan pentingnya melanjutkan asesmen mengenai implikasi dari CBDC terhadap sistem moneter dan keuangan internasional. Dari sisi optimalisasi manfaat teknologi dan digitalisasi, G20 akan melanjutkan implementasi G20 Roadmap for Enhancing Cross-Border Payment untuk mendorong sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal, serta mendiskusikan permintaan digitalisasi untuk meningkatkan inklusi keuangan, khususnya pada kelompok rentan seperti kaum perempuan, pemuda, dan UMKM. Sekian isu Bank Sentral Indonesia yang mana sedang hangat-hangatnya ini saat ini itu tentang G20. Terima kasih atas perhatian dan kepada pendengar semua. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.